syuting sama dia seneng banget ya kan. Kalau bisa berdua terus ya mah. Jadi bercoletahnya juga, lempar-lemparannya juga enak. Apalagi terus ada Kria juga ya. Sedekat ibu dan anak. Bener ya. Selalu Kalau sharing sih udah pasti, sharing jajan, sharing make up, sharing cerita, pengalaman, nasihat dan semuanya pasti. Iya. Umi, Kalau aku sih gimana ya? Pertama-tama ya ingat ujian, karena memang semua manusia tidak pernah beruntung pada ujian, dan saya harus terima ini semua, harus saya syukuri, dan terutama saya harus doain. Tidak boleh seorang ibu menutup untuk anak-anaknya dalam hal kasih sayang, dalam support dia, karena siapa lagi yang kalau yang tidak support. Jadi memang hal-hal yang ini memang jangan biarkan dia terpuruk, jangan biarkan dia bersedih. Justru saya bangkit, ya kan, tunjukin sama mereka, ya kan, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Seperti saya waktu masih anak-anak nyanyi juga kan, pulang jam 2 malam, ada suara-suara sumbang, ini itu, tapi saya tunjukin sama mereka. Akhirnya saya bisa merit walaupun tidak dalam usia muda. Alhamdulillah sampai terpisah sama abahnya, ya kan? tapi karena mau Iya, mau kan? Alhamdulillah. Pokoknya di mana ada niat. Sesungguhnya sosok ibu yang seharusnya adalah seperti mama, gitu ya, gitu. Karena memang ibu itu adalah tempat yang memang tempat yang nggak ada lagi kita temuin kenyamanan selain di sisi ibu, gitu. Karena memang cintanya dia yang nggak pernah habis sama kita, marahnya dia juga nggak akan buat kita jadi sengsara, gitu ya. Artinya untuk yang masih punya ibu, masih punya bapak, masih punya keluarga, jagalah, gitu. Karena memang sesungguhnya keluarga itu adalah sesuatu yang seringkali kita anggap sepele, seringkali kita tinggal-tinggal, padahal sebenarnya itu adalah tempatnya kita kembali kan, gitu loh. Karena cuma mereka juga yang akan terima kita di kondisi-kondisi yang terburuk untuk kita. kondisi suami sedih, dia udah mulai sedih. Kondisinya sih aku gini loh, aku kalau soal Muhammad nih nggak bisa cerita banyak karena sejujurnya setelah pandemi ini, maksudnya begitu mulai di lockdown, di Cipinang pun sudah mulai di lockdown, jadi nggak ada besukan, nggak ada apa, jadi sesekali aja dia bisa pinjam telepon sipir atau dia telepon dari telepon umum untuk tanya kabar aku, untuk minta keperluannya dia, kayak minta dikirimin makanan kesukaannya dia atau apa gitu. Jadi paling sesekali aku kirimin kalau pas dia lagi hubungin aku, tapi ya sejauh ini sih yang aku tahu sehat, alhamdulillah. Kita doain juga mudah-mudahan ada jalannya untuk Muhammad juga, supaya dia bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya juga untuk dia gitu. Jadi aku nggak bisa cerita yang gimana-gimana, cuman kalau ditanya sehat ya insya Allah mudah-mudahan dia dalam lindungan Allah, dia dalam sehat. Cuman kemarin dia cuma laporan, aku sekarang lagi gatel-gatel nih sakit kulit, ya mungkin karena di sana lembab atau gimana kan gitu, jadi kita kirimin obat. Jadi ya kalau soal yang lain-lain aku nggak bisa update banget sih. Sedih gak sih? Sedihnya sudah tidak seberat awalnya ya, jadi karena kalau semakin kesini aku sudah semakin bisa menerima kenyataan bahwa memang inilah yang sudah terjadi. Jadi aku memetik banyak juga hikmah dari itu semua, karena dengan gak adanya Muhammad saat ini juga di samping aku bisa lebih dekat sama mama, lebih bisa dekat sama keluarga gitu kan. Artinya kemarin kan sebenarnya aku memutuskan nikah pada saat aku baru banget keluar dari penjara kan. Jadi kayaknya mungkin masih kurang adil deh kalau seandainya harus dirampas kembali bersama keluarga. Jadi ya aku ambil visualnya aja, mudah-mudahan juga buat Muhammad ini menjadi sesuatu yang berharga banget, yang menjadikan dia manusia yang lebih baik, suami sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana yang aku harapkan, yang bisa membahagiakan aku nanti. Amin. Itulah, nggak apa-apa. Aku biar dia mau nggak apa-apa, ada opah semua. Tapi biar dia tahu jangan dia tidak jangan
dia lupa bahwa dia adalah aku yang melahirkan, ya. Dan tidak ada yang namanya harimau Iya. makan. Jadi kalau memang dia punya niatan baik, banyak peluang banget. Iya. Jadi konsep kalau bilang Umi gimana? Iya. Umi gimana? Kita nggak tahu. Capek nggak sih Aku akhirnya? sih, Heeh. aku sih santai aja, ngapain capek-capek? Aku nggak pikirin. Tapi biar bagaimana namanya seorang ibu. Iya. Doa tetap berdoa ya. Ya Rabb, insya Allah kau dalam hidayah pasti ya. Ada Wira sebagai pun tetap Gue nggak disomasi bos. Takut salah ngomong gue. Ngeri. Ngeri ya, apa ya, kalau sebenarnya kalau penengah begitu nggak cuma aku kali, banyak yang udah Banyak. nengahin. Tantenya Mama yang- saksinya gitu loh. Jadi banyak sebenarnya kalau yang berusaha nengahin, tapi kalau aku sendiri, aku pribadi jujur memang nggak ada komunikasi ke dia. Yang dikatakan sebagai penengah itu kan bukan berarti saya ayo dah, ayo mah, ini gitu, bukan itu. Tapi kita ngademin mama, Iya. kita berdiskusi sama semua keluarga, kayak gitu kan, bukan masalah kita. Saya nggak, karena posisinya gini, saya anak paling terakhir, saya nggak mungkin suruh dia, ini ibu saya nggak mungkin suruh mau udah terima aja atau udah ayo datang aja, atau nggak mungkin gitu kan, karena basicnya juga ini adalah antara Firda dengan mamanya. Jadi aku juga di sini nggak mau jadi salah juga, nggak mau nanti ada lagi. Jadi saya mendingan komen aja deh, ngeri saya. iya benar. Saya ngeri, bukan apa-apa. Kalau disomasi lagi kita malah kata apa, kasus lagi aja. Dari Yang aku seorang sedih public gitu figure ya, karena gini, seorang public figure. yang aku sedih itu gini, kalau aku ini aku cuman lihat dari sisi kacamata aku ya gitu. Artinya jangan dipelintir lagi, jangan disalah artikan lagi gitu. Kalau aku memang pernah melakukan sebuah kesalahan besar dalam hidup aku yang akhirnya membuat nama baik mama tercoreng. Tapi itu bukan sesuatu hal yang aku sengaja. Satu itu. Kedua, pada saat mereka menghujat mama, pada saat mereka mengatakan wow, Umi Elvi nggak bisa ngedidik anak, Ibu Elvi bisa begini menjaga begitu ya. dan segala macam. Saya selalu dimanapun saya punya kesempatan, saya ditanya sama media, saya ditanya di talk show atau dimanapun, saya selalu bilang salahkan saya, bukan salah ibu saya. Itu yang selalu saya lakukan. Artinya saya punya rasa sakit ketika ibu saya dikatakan seperti lah itu ya. gitu loh. Tapi kalau misalkan saya yang mengatakan bahwa supaya saya bilang bahwa oh iya memang mama saya gini gitu segala macam, supaya Umi lagi yang dikatakan dia sebagai orang tua yang nggak bisa ngedidik, orang tua yang gini ya, itu yang saya bingung gitu. Kalau aku sih melihatnya prihatinnya cuma itu aja gitu ya. Bahwa aku memang pernah berbuat satu kesalahan, tapi artinya itu bukan sesuatu hal yang aku sengaja untuk menjatuhkan mama, untuk ini. Dan aku dimanapun aku berada, insya Allah aku akan selalu bilang itu sama sekali bukan kesalahan mama. Karena mama sudah mendidik aku dengan baik, mama sudah luar biasa mengasihi aku, menyayangi aku, menasehati aku yang gitu loh, bukan mama. Tapi artinya jangan pernah lagi ada, saya sih berharapnya ya nggak ada lagi perkataan apapun yang akhirnya nanti dipelintir yang jadi kesannya publik tuh digiring untuk menyalahkan mama, bahwa Umi yang begini, Umi yang begitu, itu loh yang aku sedih sebenarnya. Tapi Dari pihak mana masih penuh orang. Tapi ini ada minggu sama mau diambil, tapi tapi katanya udah ada lagi di luar, katanya ditolak Iya. lah, inilah. Nah, kenapa bukan dia? Kalau mama pakai online lah kalau barangkali dia nggak mau itu kan. Karena dia waktu itu kan minta ini yang mungkin juga harus digarisbawahi ya. Pada saat itu yang dilakukan adalah bukan kue itu dia antarkan ke rumah oleh supirnya dia atau siapapun lah dari keluarga sana dan dikasihin ke mama, kemudian mama tolak. Bukan itu yang terjadi. Tapi ada seorang wartawan yang kenal baik dengan media. mama menghubungi mama, Umi, ini ada titipan kue dari Wirda untuk Umi, kue lebaran. Nah, mau diterima atau tidak? Kira-kira kalau Anda aja deh jadi Umi, ditolak atau diterima? ya kenapa nggak ngantar sendiri ya? Nah, kan balik lagi ke situ. Jadi inilah publik tuh digiring terlalu jauh gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan saja gitu ya, karena Allah yang lebih tahu mama. Kita semua keluarga besar tahu banget bagaimana Perjuangan mama ya. mama saya. Jadi nggak apa-apa ya Pak.
kalau bisa sih berhenti sampai di sini karena saya sedih gitu loh baca komen-komennya orang kata-katain mama saya tuh saya sedih. Orang berdosa, ya kan? Karena apa? Kasihan orang yang nggak tahu ya, kan? Nggak Orang tahu, yang nggak dan tahu pasti nyalain aku, ngatain aku, bagaimana coba? Gitu. Dan yang sedihnya lagi, kenapa nggak ada bantahan? Oh enggak, ibu saya nggak kayak gitu, nggak ada bantahan itu, gitu loh. Itu yang saya pengen ini, seakan-akan, oh Umi tuh gini ya, iya aja. Kita bisa bilang enggak kok kalau memang enggak. Apalagi dia tahu ibunya tuh seperti apa. Kan dia sendiri juga bilang, yang lebih salah tuh saya. Saya aja sekarang bisa duduk berdampingan sama dia. Terima, disayang. Gitu. Apalagi yang katanya merasa tidak punya salah. Harusnya kan bisa peluk-pelukan Nyamper juga ya, dong. Ya nyamper kan, ya. itu aja. Oke. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dan Umi lupa lagi ngomong apa ya Mia? 3 Nggak tahun. pernah ngomong apa-apa. Ya, kita nggak mau ngomong apa-apa, soalnya bukan apa-apa. Jadi panjang, kalau kita ngomong dikit jadi besar. Jadi yang saya cuma sesalin gini, kenapa sih kok harus diungkapkan di media? Iya. Kenapa? Kenapa dia nggak datang sama aku? Ayo, dia mau tuduh saya salah atau dia mau aku? Please, harus datang. Kenapa harus isi perut kok dimuntahin di luar? Jadi kita menggiring orang untuk berbuat dosa juga, untuk ngapain kita orang, ya kan? Kita sih senang-senang aja ya, maksudnya kita dihinain orang, insya Allah Allah mau angkat derajat kita, insya Allah kita mau dimuliain sama Allah. Cuman kan kita kesian orang-orang yang nggak tahu, ya kan? Orang-orang yang begitu juga dengan orang-orang yang tahu juga pada gemes gitu loh. Gitu kan pada ini, cuman kita selalu bilang enggak, udah biarin, nggak apa-apa, terserah aja. Cuman saya yakin juga Indonesia punya masyarakat yang pintar, ya kan? Yang bisa menilai sendiri seperti apa dan bagaimana. Bisa tahu sendiri, kita sama-sama seorang perempuan, sama-sama mungkin ibu, ada yang menjadi anak, pasti tahu lah ibu dan anak itu seperti apa sih. Nggak ada yang serumit itu kalau nggak dibikin rumit gitu aja. Oke. Oke. Makasih. Makasih ya. Umi sehat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.